Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saya rindu melalui program ini setiap umat Tuhan terus dikuatkan, terus diingatkan bahwa kita gak pernah berjalan sendiri, kita gak pernah berjuang sendiri. Ada Tuhan Yesus yang menyertai kita, ada Tuhan Yesus yang membela perkara-perkara kita. Betul tantangan itu tidak mudah, betul masalah itu tidak gampang. Tapi kita percaya kita tidak pernah berjuang sendiri. Kapan kita tahu kita tidak pernah berjuang sendiri? Tatkala firman Tuhan terus kita ingat. Itu sebabnya Tuhan Yesus katakan, "Aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman." Itu perkataannya adalah ya dan amin. Roh Kudusnya diberikan kepada kita untuk menuntun kita masuk dalam seluruh jalan-jalannya yang sempurna. Saudara dikasih dalam Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat saat yang indah, saat dimana kami akan kembali merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Kami percaya hidup kami tidak ditentukan oleh keadaan hari-hari ini. Hidup kami tidak ditentukan oleh apa yang terjadi di hadapan kami. Hidup kami tidak ditentukan oleh apa yang menjadi perkataan orang lain terhadap kami. Tapi hidup kami ditentukan oleh apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Itu sebabnya kami perlu tuntunan, kami perlu arahan, kami perlu bimbingan melalui firman-Mu. Roh Kudus-Mu menyampaikan sesuatu bagi masing-masing kami, sehingga kami tidak tinggal dalam kegelapan, melainkan kami tinggal dalam terang Tuhan yang ajaib. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami, Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, suatu kali Pemazmur dalam Mazmur pasal 5 ayat 13 pernah menyampaikan seperti ini. Mazmur 5 ayat 13, pemazmur bilang begini, "Sebab Engkaulah, Tuhanlah yang memberkati orang benar." Ya Tuhan, Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita sadar orang benar, orang yang hidupnya sudah dibenarkan oleh karena kematian Kristus adalah orang-orang yang mengalami berkat-berkat Tuhan. Tapi bukan cuma sekedar hidupmu diberkati, tapi hidupmu juga dipagari. Sehingga berkat yang diterima oleh orang-orang benar ini tidak bisa diambil oleh orang-orang lain. Makanya selalu saya ingatkan kepada setiap umat Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan kita berada, tidak bisa menghalangi berkat Tuhan itu tetap ada dalam kehidupan kita. Orang mau merancangkan yang jahat, orang mau merugikan usaha kita, gak akan pernah bisa menghilangkan berkat Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Catat baik-baik. Apa yang diberkati, firman Tuhan katakan akan tetap diberkati. Itu sebabnya bukan hanya kita menerima berkat Tuhan, tapi Tuhan memagari kita. Memagari kita dengan anugerah Tuhan seperti perisai mengelilingi kita. Sehingga apa yang kita terima, saudara dikasih dalam Tuhan, itu tidak keluar. Apa yang kita terima, maksud saya tidak keluar itu bukan gak menjadi berkat ya saudara. Tidak diambil oleh orang-orang fasik, tidak diambil oleh orang-orang jahat. Kita jadi berkat harus. Tetapi Tuhan memagari apa yang menjadi berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam perlindungan Tuhan, rumah tanggamu, keluargamu, harta bendamu, setiap apapun yang dititipkan, dipercayakan Tuhan, itu dalam perlindungan Tuhan, dalam pagar perlindungan Tuhan. Makanya suatu kali iblis bilang begini sama Tuhan dalam Ayub pasal yang pertama, ayatnya yang ke-10. "Bukankah Engkau yang membuat pagar sekeliling dia?" Bukankah Tuhan yang membuat pagar sekeliling Ayub, sekeliling rumahnya, serta segala yang dimilikinya? Berarti lihat, ada pagar, ada perisai. Sama yang dikatakan pemazmur, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Bukan hanya orangnya di sekeliling kita dipagari oleh Tuhan, namun rumahmu disertai Tuhan, dikelilingi Tuhan, dan segala apa yang dimilikinya. Apa yang dikerjakannya telah kau berkati.
dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Saudara dikasih dalam Tuhan, ini yang menjadi jaminan orang-orang benar. Kita diberkati dan dipagari. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya diberkati dan dipagari oleh Tuhan. Amin. Kalau kita menyadari bahwa hidup kita diberkati, ayo jadi berkat dong. Kalau kita menyadari hidup kita diberkati, jangan takut kekurangan. Kalau kita menyadari hidup kita diberkati, jangan stres menghadapi masalah. Hidupmu diberkati untuk menjadi berkat buat orang lain. Bukan hanya diberkati, tapi hidupmu dipagari, sehingga tidak ada yang bisa merugikan hidup saudara dan saya. Yusuf tahu betul hal ini. Sehingga Yusuf berkata, manusia boleh merekarakakan yang jahat kepadamu. Kalian boleh merekarakakan yang jahat kepadaku, Yusuf bilang kepada saudara-saudara. Tetapi Tuhan pakai setiap rekaan-rekaan jahatmu untuk mendatangkan kebaikan buat kehidupanku. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, tidak ada yang bisa merugikan hidup. Karena ada pagar Tuhan sekeliling kita, sekeliling keluarga kita, sekeliling rumah, pekerjaan, sekeliling harta bendamu, apa yang dimiliki, itu ada pagar perlindungan Tuhan. Itu sebabnya jangan takut menghadapi apapun. Ada penyertaan Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada anugerah Tuhan. Wow, kalau kita menyadari hal ini, kita nggak takut dirugikan orang. Waduh, pendeta ini ada orang yang rancangkan yang jahat dalam hidup saya nih. Ada orang yang berusaha ambil kedudukan nih di kantor saya nih. Nggak usah takut. Tuhan memagari usahamu. Tuhan memagari tempat di mana engkau bekerja. Tuhan memagari keluarga rumah tanggamu. Tuhan memagari kesehatanmu. Tuhan memagari. Pagar itu hanya dibuka kalau bisa diizinkan oleh Tuhan. Tapi kalau Tuhan tidak izinkan, nggak akan pernah bisa dibuka. Itu pagar dalam perlindungan Tuhan. Wow, saudara dikasih dalam Tuhan, pegang hal ini. Sehingga kita nggak jadi orang-orang yang paranoid gitu kan. Ketakutan, kecemasan, aduh nanti kalau ini terjadi gimana? Aduh kalau ini terjadi. Betul, kita berjaga-jaga, tapi jangan sampai kita tinggal dalam kekhawatiran, ketakutan, kecemasan yang berlebihan. Kita tidak tahu kebenaran firman Tuhan. Kalau kita tahu hal ini, kita percaya tidak ada yang bisa mengambil apa yang menjadi milik kepunyaan anak-anak Tuhan. Tuhan akan kembalikan apa yang menjadi kerugian-kerugian. Tuhan akan proteksi. Dalam perlindungan Tuhan kita ada. Sadari hal ini. Dia bukan hanya Allah yang memberkati hidupmu, Dia juga Allah yang memagari kehidupan setiap kita, sehingga tidak ada yang bisa merugikan setiap kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur ketika kami tahu kebenaran, kami dimerdekakan. Kami tidak menjadi orang-orang yang penuh dengan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran yang berlebihan. Hari ini kami diingatkan bahwa Tuhan yang menjadi pagar sekeliling kami seperti perisai. Engkau memagari kami dengan anugerah-Mu. Dan kami percaya baik kami, keluarga kami, rumah tangga kami, usaha, pekerjaan, studi kami dipagari dalam pagar perlindungan Tuhan. Inilah yang menjadi bagian orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Kami anak-anak Tuhan, kami hidup dalam penyertaan Tuhan. Kami anak-anak Tuhan, kami hidup dalam keberkatan Tuhan. Kami anak-anak Tuhan, kami hidup dalam anugerah dan keberkatan-Mu ada dalam kehidupan kami. Hamba berdoa menyerahkan setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Kalau hari-hari ini Tuhan lihat mereka memiliki ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Hari ini hamba berdoa sehingga firman termaterai dalam hati kami. Kami bukan menjadi orang-orang yang ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Tapi kami tahu, kami sadar betul hidup kami aman dalam tangan Tuhan. Bukan hanya kami, tetapi setiap apa yang Tuhan percayakan untuk kami miliki ada dalam perlindungan Tuhan. Hamba berdoa juga buat setiap mereka yang sakit. Dimanapun mereka berada, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Bilur-Mu menyembuhkan kami. Dan kami percaya Tuhan, kami yang susah sudah Tuhan hiburkan, kami yang terikat sudah Tuhan lepaskan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.